Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar Jumat ini juga izinkan khatib untuk mengajak kita semua memperhatikan kriteria kedua dari wanita salihah yang dibicarakan Allah di dalam surat An-Nisa ayat ke-34 yang khatib bacakan di awal khutbah tadi. Kriteria kedua dari wanita salihah artinya bahwa kriteria ini menjadi tanggung jawab kita sebagai laki-laki untuk mendidikkannya pada diri anak-anak perempuan kita, cucu-cucu perempuan kita, kemenakan-kemenakan kita yang perempuan, istri-istri kita, saudari-saudari kita. Apa kriteria kedua jamaah yang dirahmati Allah? Dari surat An-Nisa ayat 34 Allah firmankan, hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Bahwa kriteria kesolehan yang mesti dibangun di dalam diri seorang wanita itu bagaimana dia menjadi wanita yang hafizat lil ghaibi, yang mampu menjaga, memelihara lil ghaibi, segala hal yang harus dia jaga ketika suaminya tidak berada di dekatnya. Bima hafizallah, disebabkan Allah telah menjaga hak-haknya di dalam syariat yang Allah bebankan kepada suaminya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib di 2 bulan yang lalu telah menguraikan makna al-hifzu, menjaga. Tapi ayat tidak berbicara soal kata menjaga saja. Karena kata menjaga di dalam ayat itu dihubungkan dengan lil ghaib. Ada sesuatu yang ghaib, ada sesuatu yang tidak hadir. Ketika sesuatu itu tidak hadir, wanita tadi mampu menjaga. Menjaga apa? Maka ayat ini mesti kita fahami dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, khairun nisa, sebaik-baik wanita, imra'atun, adalah seorang wanita, seorang istri, idza nazarta ilaiha sarratka, ketika engkau memandangnya maka dia membahagiakanmu. Wa idza amartaha ata'atka, ketika engkau memerintahnya, menyuruhnya, dia mentaatimu. Wa idza ghibta anha, ketika engkau wahai suami, wahai lelaki, tidak berada di dekatnya, ghaib dari dirinya, tidak berada di dekatnya, hafizatka fi nafsiha wa malika, dia menjaga hak dirimu pada dirinya dan pada hartamu. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, ada 2 hal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang apa yang harus dijaga oleh seorang wanita ketika suaminya tidak berada di dekatnya. Yang pertama kata Rasulullah, fi nafsiha, pada dirinya, hak suaminya pada dirinya. Yang kedua, fi malika, harta suami yang dititipkan kepadanya. Yang pertama itu artinya si istri, si wanita itu mampu menjaga kesucian dirinya, jamaah yang dirahmati Allah.
Mampu dia menjaga kesucian dirinya. Suami tidak di dekatnya dan dia mampu menjaga kesucian dirinya. Artinya apa? Dia sadar bahwa pada dirinya itu ada hak suami yang harus dia terus jaga. Hak suami pada kesucian dirinya. Ketika dia biarkan kesucian diri itu ternoda, berarti dia tidak menunaikan amanah. Walaupun suami tidak berpesan, walaupun suami tidak menitip pesan, walaupun suami tidak mengatakan kepada istrinya, jaga kesucian dirimu ketika aku tidak berada di rumah ini. Walaupun tidak ada kalimat itu, dia tahu bahwa itu adalah hak amanah yang harus dia jaga terus ketika suami tidak berada di dekatnya. Kesucian dirinya, jamaah rahmati Allah. Hal yang hari ini mulai dihabisi oleh kemajuan zaman. Dihabisi oleh kemajuan zaman. Oleh teknologi-teknologi yang kita pakai. Ketika suami tidak berada di dekat sang istri, tidak hadir di dekat sang istri, maka ada orang-orang lain yang hadir dengannya. Dengan kemudahan teknologi hari ini. Kalau tidak ada sifat amanah di dalam diri si wanita itu, maka habislah kesucian dirinya hanya melalui kotak segi 4 ini, jemaah. Kotak segi, barang segi 4 ini. Suaminya gaib dari dirinya, tapi orang lain hadir pada dirinya. Lepaslah segala yang harus dijaga tadi karena pengaruh benda ini. Maka ini menjadi tanggung jawab setiap laki-laki yang memiliki anak perempuan, agar kelak ketika anak perempuan itu tidak memiliki, ketika dia memiliki suami, dia tahu bagaimana merawat amanah yang satu ini, kesucian diri, jemaah dirahmati Allah. Kesucian diri. Bahwa kesucian dirinya itu hanya diperuntukkan bagi suaminya, tidak kepada yang lain. Tidak kepada yang lain. Bagaimana mendidikkannya pada anak perempuan sementara dia belum bersuami? Ini pertanyaan kita. Maka sebenarnya kalimat Rasulullah SAW tadi, bahwa si wanita tadi mampu menjaga kesucian dirinya. Ketika engkau tidak berada bersamanya, dia mampu menjaga kesucian dirinya. Artinya apa? Bahwa si perempuan tadi, satu, dia menyadari bahwa di dalam dirinya ada hak orang lain, bukan hanya hak dirinya saja. Menyadari bahwa diri ini terikat dengan banyak hak, jamaah yang dirahmati Allah. Maka sejak dini ini harus ditanamkan pada diri anak perempuan. Bahwa dirinya itu tidak bisa dia bawa semau-maunya saja. Karena dia terikat, dia lahir ke dunia muncul dari atas satu rumah. Rumah yang di situ ada orang tuanya, maka ada hak orang tua yang harus dijaga. Maka mendidik hak orang tua, mendidikkan kepada anak perempuan agar dia jaga nama baik orang tuanya, itu bagian langkah untuk menjaga dirinya kelak ketika dia sudah bersuami. Anak perempuan harus mengerti pada dirinya itu ada hak orang tuanya. Ada hak saudaranya yang harus dia jaga pada dirinya itu. Maksudnya apa? Ketika dia melakukan sesuatu, si perempuan ini, si anak ini, perempuan ini, ketika dia mengambil satu keputusan, dia harus sampai pikirannya kepada, kalau saya buat begini, orang tua saya bagaimana? Kalau saya buat begini, saudara saya nanti bagaimana? Kalau saya lakukan begini, keluarga saya akan seperti apa? Harus ada di dalam dirinya kesadaran akan hal ini, jemaah rahmati Allah. Dalam kata lain, ini yang disebut dengan sensitivitas. Sensitivitas, sense di dalam dirinya. Ada rasa bahwa dia bagian dari keluarga, dan dia bagian dari keluarga itu artinya apa? Dia punya tanggung jawab menjaga nama baik keluarga. Sejak kecil harus ditanam seperti itu. Dia hidup
Tidak dengan dirinya saja. Ndak bakato hatinya saja. Kalau bahasa orang ndak sekalama diparui. Karena dia hadir ke dunia ada sebab manusia. Dia mendapat nikmat Allah ada sebab manusia yang lain. Nah, kita hidup ini jemaah yang dirahmati Allah, semakin banyak kita membangun hubungan dengan manusia, maka semakin banyak hak manusia yang harus kita jaga. Oh, kita mendaftar, kita mengajukan permohonan jadi karyawan di perusahaan ini, maka ada hak perusahaan yang harus kita jaga. Oh, kita jadi anak buah si fulan, maka ada hak si fulan itu yang harus kita jaga. Oh, kita jadi bos, pimpinan, maka ada hak karyawan yang harus dijaga. Semakin banyak kita buat ikatan-ikatan di dalam diri kita, maka semakin banyak hak yang harus dijaga. Mampukah kita tanamkan itu kepada diri anak kita? Berinteraksi dengan seseorang berarti ada hak orang itu yang harus kita jaga. Punya hubungan dengan orang tua berarti ada hak orang tua yang harus dijaga. Punya hubungan dengan saudara berarti ada hak saudara yang harus dijaga. Punya hubungan dengan guru maka ada hak guru yang harus dijaga. Punya pertemanan maka ada hak teman yang harus dijaga. Punya suami berarti ada hak suami yang harus dijaga. Punya suami itu hanya next step-nya saja. Step-step awalnya adalah ketika dia menyadari dia berhubungan dengan siapa, dia ada hak yang harus dia jaga. Itu yang pertama jemaah yang dirahmati Allah. Mari kita perhatikan. Adakah hal-hal begini kita tanamkan ke dalam diri anak-anak kita? Sehingga kita ketika dia mendapatkan amanah yang lebih besar daripada amanah yang dekat-dekat dengan dirinya. Yang dekat dengan diri itu apa? Keluarga kecil gitu. Itu dekat sekali. Tapi kalau sudah orang lain, keluarga orang lain, nah dia tetap bisa membangun kesadaran akan seperti itu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pun pernah menjelaskan di tempat yang lain tentang hak-hak yang minimal harus dijaga betul oleh seorang wanita. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza shallatil mar'atu khamsaha. Apabila seorang wanita, seorang istri melaksanakan sholatnya yang 5 waktu, berarti hak siapa itu? Hak Allah Subhanahu wa taala. Wa shoma syahraha, dia puasakan bulannya, bulan Ramadan maksudnya. Penting bagi wanita untuk menjaga hal ini. Kenapa? Karena wanita bisa jadi tidak full 30 hari Ramadan dia berpuasa. Maka dia punya hutang puasa di luar Ramadan. Adakah dia jaga hak Allah itu? Yang 30 hari yang harusnya dia tunaikan di Ramadan, Allah beri kelapangan karena suatu takdir Allah untuk dirinya. Di luar Ramadan boleh dia ganti, dia hutangi dulu Allah Subhanahu wa taala. Adakah dia tunaikan hutang Allah, hutangnya pada Allah itu? Pertanyaan kepada kita kaum laki-laki ini. Anak-anak kita yang sudah balik, yang balighah. Adakah kita tanyai hutang puasamu sudah selesai belum? Istri kita sudah tanyai, hutang puasa sudah dibayar belum? Jangan ditunggu Ramadan berikutnya. Segera ditunaikan. Itu mendidiknya untuk menjaga hak Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah. Betapa banyak laki-laki tidak memperhatikan hal ini. Sementara ayat 34 surat An-Nisa itu dimulai dengan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki penanggung jawab perempuan. Lalu kata Rasul apa lagi? Wa hafizat farjaha, dia jaga kemaluannya. Yang kedua itu hak Allah, kemudian hak kesucian diri yang harus dia jaga. Iffah namanya di dalam bahasa agama. Rasa malu itu pangkalnya. Iffah, kesucian diri, rasa malu adalah pangkalnya. Maka perhatikan jemaah yang dirahmati Allah, anak perempuan kita yang mudah-mudah saja membukakan auratnya keluar rumah, maka dia sedang menodai dirinya. Walaupun cuma selangkah keluar pintu rumahnya, walaupun cuma selangkah keluar pintu rumah. Bahkan wanita-wanita muslimah tetap dianjurkan menutup aurat ketika dia berada di dalam rumah. Sebab makhluk Allah kan bukan manusia saja, juga ada dari bangsa jin. Dan ketika kaum wanita itu mengalami masa halangan jamaah yang dirahmati Allah, maka dia sangat mudah, sangat lemah dan sangat mudah untuk dipengaruhi oleh bangsa jin itu, setan-setan itu. Maka tetap dianjurkan kaum wanita itu di dalam rumah tetap menjaga menutup auratnya, menjaga rasa malunya.
Ini bagian tahapan untuk mendidikkan agar wanita itu menjadi hafidhatul lil ghaibi. Kelak kalau dia punya suami, dia pandai menjaga itu. Tetap pandai menjaga itu. 2, 3. Setelah sholat 5 waktu, puasa Ramadan, kata Rasul adalah menjaga kemaluannya. Yang keempat, baru Rasul katakan wa ata'at zaujaha. Dia patuhi suaminya. 4 hal ini kalau disempurnakan, dijaga, dirawat oleh wanita, dia boleh pilih masuk surga lewat pintu mana saja, kata Rasulullah SAW. Jemaah dirahmati Allah SWT. Ini soal menjaga kesucian diri. Pangkalnya adalah rasa malu. Al-haya'u minal iman. Dan tidak akan muncul anak-anak yang punya rasa malu kecuali dari orang tua yang punya rasa malu. Karena anak-anak hanya mencontoh, anak-anak generasi ini hanya melanjutkan apa yang kita pertontonkan di depan mata mereka. Maka jagalah diri kita, jagalah rasa malu kita, jagalah keimanan kita, jamaah dirahmati Allah. Maka itu akan menjaga kesucian diri anak-anak perempuan kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.